artinya condong dari agama yang nyeleweng kepada agama yang sujud. Kunafa beribadah lalu musholata, menegakkan sembahyang. Itu yang diterangkan Pak Umar. Itu 5 waktu. Waitu zakata, lamekan zakat. Wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang benar, yang lurus, agama sujud. Para ulama mulia menikah bab terkait sendiri. Siji berikhlas, lurus bab niat. Nah ini perlu kula penjenengan monggo kami ngaji. Bab niat. Nah, memiliki kula nyikilaken bab niat menika dateng kitabipun Imam Ghazali di kitab Ihya. Wonten ing kitab Ihya dipun terangaken katen kitab niat. Peranan niat. Perbuatan kita ini ada 3. Ada yang masuk kategori termasuk pembagian taat, ya, taat, ada lagi maksiat, ada yang mubah. Jadi ada yang masuk perintah, ada yang masuk larangan, ada yang masuk tidak perintah, tidak larangan. Nah ini perkara niat memiliki dilihat dari 3 jurusan. Fa'ammal ma'asi fala tataghayyar 'an mawdi'iha bil-niyyah. A'ni annal ma'siyah la tanqalibu ta'atan bil-niyyah. Jadi jelas. Kalau perbuatan kita itu perkara larangan, perkara maksiat, perkara dosa, semakin diniati pun sewu tidak bisa berubah dosa. Ya tetap dosa. Jadi maksiat ini larangan agama, ini semakin diniati jungkir balik, tetap maksiat. Bukan kok langsung kok ngecek mana? Tapi niatan kok apa di masjid? Ngecek niat aku di masjid. Tadi sebatan halal, tak bisa. Kalau dia tahu insanan mura'atan liqalbi ghairi, kalau orang ngerasani saya ya, omong-omongan, terus ngerasani yang dia dari singguan mah, aku nih gak melok ngerasani, engkau tamu itu kurang seneng hatinya. Ini kan mengerti kan menengati tamunya kan, gak iso tetap bisa. Masih kau niat menengno tamunya, niat untuk mu'anasan, untuk ramah tamah. Wah tak pantas, nah aku tak balik ngerasani. Tak ini, nak engkau apa kaku kan. Tak bisa tetap bisa. Jadi niat itu tidak bisa merubah barang elok jadi api ini dari sakit. Audit ilmu fakiran mimali ghairihi, memberi orang yatim atau orang sakit diberi makanan tapi karena si orang kalau si orang kalau bersih kalau fakir gampang apa yang berlaku atau ngecek nolok sego tidak menang yang menis kalau aku tangguh datang sok-sok dan sungguh oleh ganjaran kalau saya tetap nolong kan itu bisa Allah beri madrasatan atau enggak madrasah Allah masjidan atau enggak masjid dimalin haramin yang gede haram ya apa? Tak bisa tetap haram. Jadi nak duit haram dia apa-apanya ya haram. Dalam niat di neraka di madrasah maaf halal tak bisa. Kumarang Allah itu haram dia ke masjid sempurna lagi supaya halal tak bisa. Tadi tetap nekpol dulu sampai menikah. Perkara obong malu lah nikah supaya jelas. Baru jadi contoh pacar sebenarnya. Mondo dia obong ni kita remah tak boleh lekatu nikah obong tak remah nikah obong haram nikah. Mon, ini keberi dua. Mon itu haram malah pembenda lah, atau bubuan atau bokor.
perbedaan IAEC paham boh jure mubadir diri ya jure termasuk innal mubadirina diri ya termasuk mubadir jadi ada kurang haram nih kan nah ini kata sebetulnya pemangkin ulama tusrafu ila masalihil muslimin nah ini kan kita ngaji mubadir sebenarnya terus duit yang haram itu dipentokno, dibelanjakno kanggo keperluan umum kepentingan orang Islam tapi ini tidak merupakan catatan jadi nek duit itu terus dipentokno di jembatan atau di gawe pager utawa dukukne nopo pas wong sing nglakoni niku halal pas oleh ganjaran boten lah ini ya napa ini tetap dosa padahal Allah tetap pas oleh ganjaran ya man ini kan dan seneng ini kok seterang situasi ini perkara betul demi perkara ganjaran tak ganjaran mesti tetap dosa sebab apa? Sebab berdosa karena kita senang itu niat niat kita tak bisa merubah sesuatu yang dilarang lalu berubah menjadi halal itu tak bisa karena niat itu tak bisa maksudnya kehancur di mereka ini kok muncul kenapa? Di masjid muncul sandal kenapa? Itu beri nolong fakir miskin tak bisa jadi ini perang itu salah paham itu fahadha kulluhu jahlun wan niyyatu la tu'athir fi ikhrajihi an qawlihi zulman wa udwanan wa ma'siyatan bal wasbihi khayra bisyarri ala khilafi muqtada syar'i syarrun akhar malah kita terang lagi nek pancen niate itu ngelakoni dosa oleh kesehatan haram mau niate kanggo barang api malah jadi dosane kok ngoten to lha iya sing dilakoni wis dosa lha kok niat barang api tapi nganggo jalan dosa itu dosa dhewe ini maknane wa qaddu al-khaira bisyarri ala khilafi muqtada syar'i syarrun akhar itu dia belum sulit betul kok ngecek sandal coba lagi ya nang masjid atau rumah yatim atau nang DKIA bagaimana ini kedua haram begitu haram sini itu dua haram oleh masjid ulah sehaban tua masjid langsung sandal itu nah ini udah jadi sekali lagi saya terangkan saya terang lagi ke wakil itu tentang duduknya uang itu kepada remah ini lagi paham apa lagi napa ibu ngerti ini kan napa ibu nah ini kan terang lagi dalam jawaban dari bahwa uang ini lebih baik menurut ulama-ulama supaya yusrafu ila masalihil muslimin dibelanjakno kanggo kepentingannya umum perkara itu tak ada ngobrol bisa na'am linniyati hukmun fil ma'asi wa huwa annahu yambaka ilayha kusubun khabithatun tadha'afa wizriha wa 'azima wadaliha iya kan ya ana yang niat melakukan dosa niatnya akeh karena aku tak niat ini saya niat akan membakar pasar dosa maksudnya apa? Maksud saya supaya orang gemer dulu supaya panik supaya nabi ya dosa mana dulu dosanya tapi lagi mana itu niatnya nak satu turun panik betul kok bisa betul boleh betul betuletonon kan betul itu dosa bikin kacau dosa lagi kesempatan kacau juga orang-orang saya bakar itu kok itu orang lebih kau malah itu anak sebenarnya dosa mana ini
Jadi perbuatan dia membakar dengan niat satu supaya kacau, dua nanti kesempatan kacau saya mau mengambil barang-barangnya orang di pasar. Nomor 4 apa lagi? Ya nanti supaya teman-teman saya nanti penganggur-nganggur itu bisa bersama-sama saya mengambil juga umpamanya. Kalau ada orang berbuat begitu itu namanya perbuatan membakar karena niatnya double juga kejujuran atau tiga. Jadi niat itu bisa mempertebal dosanya suatu maksiat menjadi lipat-lipat karena niatnya yang jelek itu. Paham itu? Jadi niat juga bisa double. Tapi mentas niat kelakuan semaksiat atau berlarangan lalu diniati baik tidak bisa berubah menjadi baik, tidak bisa. Maka mengenai maksiat. Pasal nomor 2, wajah mengenai taat. Lalu mengenai perintah bagaimana? Lah, mengenai perintah merubah dia murtaditatun dunia di asli sihatiha wa fi tadawufi fadliha. Jadi perkara mengenai taat perintah niat itu mempunyai peranan 2. Satu, mengenai sah tidaknya itu tergantung niat. Kalau saya ngelakuin apa tak niat tak sah. Kalau baca tapi tak niat tak sah. Harus gede ya, harus gede. Tapi tak niat dia tak sah. Bukan caranya dia apa? Dan cara dia apa? Masih jadi kebiasaan lagi tak niat tidak sah. Jadi niat itu kalau mengenai perkara taat itu penting untuk sah atau tidak sahnya. Nomor 2, mengenai tahu kita beliau tikel-tikel keutamaannya perintah itu. Contohnya ini, anaknya lebih masjid. Begitu contohnya kalimat kali. Yang lebih masjid mengatur apa? Begitu contohnya suci. Ayah takut annahu baitullah wa anna batilahu zaatullah. Suci bahwa masjid ini adalah rumah Allah, baitullah. Oleh karena itu orang yang masuk ke dalam masjid itu artinya ziarah lagi kepada Allah, bukan ke sana. Niat ziarah kepada Allah. Satu. Nomor 2, masuknya ke masjid ayat tahiyat salat atau salat ayat itu salat. Itu masuk masjid niat ada besar atau tidak. Jadi sembahyang yang akan datang. Dia masuk ya, ke masjid itu dia sudah dapat gambarannya sembahyang atau tidak itu. Niat yang nomor 2. Nomor 3, الترفق بكسر السمع والبصر والاعضاء على الحركات والترددات. Menjaga pendengaran, telinga dan anggota sampai gerak-gerik dan sebagainya. Niat membersihkan, menjaga. Dan nomor 4, usul hanya ala Allah wa luzum sirri bil fikr bil akhirah wa daf'u asy-syarab bil asarika anhu bil i'tizal ila al-masjid. Dia niat supaya bisa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Ya, mesti supaya tidak terganggu. Nomor 5, niat tajarrud li dzikrillah atau istima'i dzikr, niat zikiran. Sajisuha ayat isadatul ilmu, niat mulang. Atau sajian ayat ketiga akhir niat haji. Samiha ayat rukaz zuluk ayat amunallah. Tak dituruti. Niat kakek, padahal perbuatannya cuma satu, yaitu masuk masjid. Melebihi masjid, pelanggar. Tapi niatnya yang itu enggak ada tukar-tukar ganjaran karena niatnya. Ditambah terlihat maju ini niat itu juga kalau betul kata ganjarannya niat kalau semua tergantung niat sambian itu mulai taat. Nomor 2 niat itu niat perkara larangan jadi awal berjalan. Nomor 2 perkara perintah agama. Nomor 3
sunnatin wa sirihan mahasil kurbat. Senajan kelakuan gak ono hukume nek sampeyan iso napa nyate senajan perkara sepele malih dadi perkara sing apik, perkara kurbat termasuk ibadah. Kata terus kaya nganggo wangi-wangi sampeyan lenganan rambut ya ibu pomade atau sampeyan nganggo wangi tergantung niat sampeyan. Umpamanya itu cuma senang, wangi senang, irungku senang, sedih. Tidak apa-apa, boleh saja, tidak apa, ya ada susah. Tapi nak sampai mengerti wangi-wangi itu hukumnya. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku senang wangi-wangi. Wah, aku tak tiru-tiru tak tiru-tiru kanjeng Nabi itu senang kesian, senang wangi-wangi. Aku tak wangi-wangi, kanjeng Nabi. Oleh ganjaran sampai. Nah, hukum aja, mirip kanjeng Nabi, oleh ganjaran sana. Sampai wangi-wangi tangannya kaya, nganggur pakaiannya, mirip kanjeng Nabi, nyata. Lantai bawah, watarwi ajirahu, yatarihu, birwaihi, niat supaya mengetanggane, kancane, menerahnya jauh-jauhnya, sesuai. Jadi senang lah, nyemen nopong, lebih mengaji sini. Yang perlu lagi, mungkin ada dosa kan nikah. Mungkin apa misal, kan, mak turun lah, tentang ibu, mak tu senang, siapa yang antar masjid, mak senang, saya juga dengan tentu ada ajaran. Tapi oleh ulangan-ulangan macam niat tabakur kasratul aku wangan-wangan bisa suku minyak sing larang jadi aku berjarani suki. Ini kamu benerin kaya tak kira bisa menemunya orang minyak nikah. Nikah sebenarnya sampai sifat berubah 180 derajat. Dari sejarah kayak sejarah ini. Apabila niat ria'il khulqi bicara di balik itu supaya dia itu kekiratan aku weh lawah weh hebat ya ketemu tinggalan ya berusaha lebih mana awliya tawaddada ila qulubin nisa al-ajnabiyyat terus menarik minatnya wanita-wanita lain ini mak tertarik maaf boleh kan kok belah atau yang juga si om maring laksana atau legas kok kan boleh harus kan kena itu nah ini atau ini cuma soal om sesuatu bisa sholat bisa semacam bisa disebut tergantung kepada niatnya melana walihaya qala ba'du salaf inni la astahibbu an yakuna li fi kulli shay'in niyyatun hatta fi akli wa syurbi wa naumi wa dukuli li khalaq. Coba mulane wong kuno-kuno wong ulama-ulama kuno biyen itu kaya ngene aku iki seneng tak toto niatku ing dalem sembarang manganku mangan biasa itu tak niati ngombeku tak niati turuku tak toto niati sampai aku melebu kakus tak ingat. Nek sampai isok notong ngoten sembarang tingkah pola pulau sampean senajan mubah, senajan asal tidak ono hukume, jalaran niat insyaallah kabeh niku diganjar dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulane sak niki wonten niki usul niki nggih. Ya napa Pak niki Pak? Direli dilebokne ragam niki malih titik sing teko Pak. Ya napa? Hilangi main pun ragam ini ku. Wong-wong malah tak tepuk kabeh iki. Pas malah ngrungokne di omahe dhewe-dhewe ya napa niki. Niki kula jawab niki. Niate aku mawon ngene. Pokoke niate padha ngaji, tak wis hasil, masih di omahe hasil. Kula jawab boten. Lebih utama teng kantor. Kok iso ngoten ya Mas? Lah niki napa nggih? Surat Nisa niku wau kula merwakaken penglanggar niku ndelok Quran ya. Teng surat Nisa ayat 95 nggih kula waca.
qa'idina minal mu'minina ghayra ulil darari. Ora padha wong sing ora melok teko, sing ora melok perang, ghayra ulil darari, kecuali wong sing punya alasan, umpamanya lumpuh atau sakit. Nah, kalau punya alasan begitu lain. Ini yang tidak punya alasan tidak sama. Wal mujahiduna fi sabilillah, orang yang di rumah sama orang yang datang di medan perang, fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah. Tetap Gusti Allah ngutamakno nang wong sing perang sing teko lidararin, ya, di amwalihim anfusihim, perang dibedakno diutamakno tinimbang wong sing ora teko ngaji, sing ora teko perang darajah itu beda. Lalu ini lidararin karena alasan itu pun masih ada. Sungguh pun wa kullan wa'adallahu al-husna, sungguh pun masing-masing ya dapat ganjaran. Cuma perang beda antara yang tidak datang dengan yang datang sendiri, antara yang perang dengan yang ada di rumah. Tapi niat, saya niat karena terhalang, toh masih lebih utama. Tapi kalau tidak, diterangkan wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Orang yang datang perang itu diutamakan oleh Allah terhadap orang yang tidak datang, ajran 'azima, ganjaran sing agung, darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Niki komentar niki kelebu teng hadis teng Riyadhus Shalihin sing bakal kula waca niku. Jadi pokok ringkese nek pancen alasan ora teko mesti pancen ana alasan sing menyebabkan tidak bisa datang, pancen nggih diniati mawon insyaallah nggih foto-foto wa kullu wa'adallahu al-husna, foto-foto oleh ganjaran. Tapi terang luwih utama sing teko niku pun terang pun malahan niku setengah ulama nggih. Suara kula, suarane kiai-kiai niku, suarane napa mawon sing liwat niku mic, sing liwat tape recorder atau radio itu tidak dianggap sah ada. Tapi kalau langsung begini dianggap itu sudah tidak khilaf. Karena itu kalau ada azan yang rutin, azan itu loh dengan piringan itu tidak dianggap azan itu. Dijawab, mulai terus-terusan pun aja terus-terusan itu. Lah itu enggak. Jadi kalau lewat ini sudah lain hukumnya begitu. Sehingga barang yang terlarang, umpamanya ada barang larangan, terus lewat radio, itu yang dengarkan radio itu sudah ada larangan, sudah. Itu ada yang bilang begitu. Ya, ada yang mengatakan sama saja. Ya, lewat ini dokter satu. Tapi sampean yang datang sendiri itu tidak jelas sudah. Pernah sampean itu jelas, bukan saja asa paling asa, negara. Jadi insyaallah kalau panjenengan mengenai kulo kemajuan mereka, kalau di Radam itu barangkali ada yang uzur, ya, tak bisa datang karena sakit, tapi orang itu ngaji nih termentai pengisi, atau boleh beda sesuatu datang kantor, tapi orang kena terang itu ngaji, itu kenapa itu ngaji itu, kalau oleh hidayah itu, atau orang lain saya terang mengikuti, itulah, biarlah, ya. Perkara sampean kula ngocak kata-kata senajan sempat. Jelas mengenai duduknya niat itu karena itu tadi Bapak Kiai Sarkowi ada gelari lom-loman tak niku niku santri modern. Kita ada orang
guru dawuh. Kon kepingin ngabekti nang wong tuwa. Kon nek teko dhewe nang kuburane wong tuwa iki kelebu biru kali ya. Kelebu ngapiki nang wong tuwa. Nek teko dhewe mencoba kirim berita wis cukup dari zaman satelit, zaman Apollo, kirim dari jauh aja sudah sampai sudah, kirim sudah, kan sama saja, tidak sama. Mulai waktu terangkan, nek ono anak, dino Jumat, terus teko nang kuburane bapake, terus mungkin bunga nih bapake, insyaallah anak itu termasuk wa tawassana ma'al abrar. Termasuk birrul walidain, termasuk wong sing abrar, wong sing apik pungkasane, ya. Tapi nek dikirim teko desa ya napa atuh, itu. Jadi mumpun enak-enakan wis pokoke. Lah nek nek diturut sampean nggih, ngaten. Niat niku nek cara syarak tidak dinamakan niat kecuali kalau bersama-sama dilakukan dengan perbuatannya. Nah, itu penting. Jadi yang dinamakan niat itu duduk namun sejo. Aku niat cuma keretak pikirnya titok. Betul cukup kerja dibarengi dengan perbuatan. Jadi namanya niat, wah niat apa aja? Tapi tak macam. Tak sendok, tak sebut, tak rutuk, tak sujud. Niat menolak. Aku tak niat sembahyang. Yuk tidak niat duit. Tapi untuk ini, niat juga apa? Niat apa? Jadi, menurut istilah, menurut terminologi ahli hukum Islam, yang dinamakan niat itu ialah kebulatan hati untuk melakukan sesuatu dengan dibarengi perbuatannya. Tidak bareng, itu bareng. Mulanya orang yang saking jago supaya bareng sampai was-was. Allah. Tapi itu sakit itu jadi bareng ini. Tapi betul bisa ngatakan ya. Bilang ini betul, Gusti Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pangeran itu betul kok. Ngomong maksa barang sengangel itu betul. Ya wis biasa. Bilang apa betul fardhona lakal Allahu akbar. Kesan Allah. Bagaimana dia? Mereka repot nih kawan. Ini saking kepingin ini corona nih kita. Temennya asal usulnya. Tapi akhirnya pas sudah ini kepingin dulu. Tontonan gratis lah. Lah. Dan abah gue lebih dari. Nah orang santri ini sudah makin keras loh. Ini harus aku itu tak tahu bikin was-was kepada yang lain kan. Ini dosa ini. Kalau sampai yang itu apa itu mulai gandeng itu repot. Mutu fatihah saya sampai aku lain ya mutu fatihah. Lalu udah banter. Ini boleh. Mereka tahu lah mereka punya maksa-maksa juga. Walhasil dimayarno ae pun ya. Asal pun di corona menurut adat pun betul maksa pangeran. Insyaallah terima niat sampean ya. Tapi nek niat niki sampean cari, nah niku perbuatannya dikerjakan kemudian niku jenenge azam. Jadi duduk niat. Jadi niat niku kerja bareng, ya. Aku tak nang pasar saiki ya rumahku. Nah niku niat. Wah niat itu. Nek aku entuk
nang pasar kapan niku. Lho nek wonten sanes niat niku. Napa? Azam ya, istilahnya azam. Niki menurut istilah hukum ya. Terus niki tentang niat. Para rawuh ingkang mulya, bab menika bab niat lan ikhlas digandeng wonten ing menika kitab napa Riyadhus Shalihin sebagai babul ikhlas dan niat, karena memang niat ini adalah pintunya yang pertama ya, untuk masuk ke pintu yang kedua, kamar yang lebih jauh, yang lebih dalam, yaitu ikhlas. Ikhlas ini satu perkataan yang mudah diucapkan. Sekarang ini paling sering orang marilah kita berjuang dengan ikhlas. Ikhlas nek ditakoni apa ikhlas itu apa? Ya tidak tahu, pokoknya ya ikhlas gitu. Saking populernya istilah ikhlas. Nah di sini diterangkan ikhlas itu apa? Nah, ini ikhlas itu sebenarnya merupakan titik puncak. Nah, titik puncak. Tidak gampang. Orang sampai ke puncak ikhlas itu tidak gampang. Menghendaki latihan yang bersungguh-sungguh, menghendaki gemblengan yang betul-betul, sehingga agama itu kalau dilihat ya, semua itu bersifat latihan. Niku wau Kiai Umar dan terangaken napa arek cilik yang juga sembahyang napa latihan. Latihan itu sing dilatih napane dhisik fisik. Jadi perbuatannya. Jadi karena sembahyang kepingin oleh duit teko bapake di persen nggih, kon nek iso poso tak kei duit semene. Nek setengah dina Rp10. Nek sedina tak kei 1.000 mamane. Jadi arek cilik itu oleh poso kepingin dikei duit nggih tak poso. Harus dhisik. Pokoke latihan ae dhisik, latihan poso ini itu penting fisik secara zahir. Ayo, sapa sing sembahyang tak kei persen, tangan apa tak tukokne buku, sapa sing gelem sembahyang, sing enggak ya enggak. Jadi tidak apa-apa, itu latihan. Jadi agama itu, karena itu para hadirin, agama Islam mendidik pengikutnya itu dengan 3, ini supaya dicatat, 3 bersamaan. 1 ilmiah, 2 amaliyah, 3 hamasiyah. Ngelakoni agama ini kedah telu nih. Siji ilmiah, kudu ini ngelakoni ngerti duduk perkara ilmiah, ngerti. Lakon kok ngelakoni ini apa nggih sebab niku keterangane ngeten. Utawa nek mboten semerap dhewe keterangane terus agama ya utulan ngeten. Kula pas ahli dzikir in kuntum la ta'lamun ya. Jadi perbuatan-perbuatannya suruh terang hukumnya. Nah ini namanya ilmiah. Dia tidak akan melakukan suatu perbuatan kecuali kalau sudah jelas duduknya perkara. Itu namanya ilmiah. Ini satu. Nah ya sampean pinter, ya, sampai ngerti maca dalile dhewe. Nek sampean yang bodoh, niku kudu takon nang sing alim. Nek durung terang aja dilakoni sik-sik. Durung terang hukumnya durung wani. Nah, inilah. Jadi agama Islam mendidik pengikutnya supaya di dalam segala gerak-geriknya ilmiah, ya, berdasar ilmu, berdasar pegangan atau sandaran yang jelas. Itu siji. Tapi ilmu tok tidak cukup. Masih harus ngerti tapi tak lakoni percuma. Kata yang itu nerangnya tentang sembahyang pinter, tentang sunat nawafil pinter tayang. Kau tahu sembahyang duha? Durung tahu. Sembahyang tahajud durung tahu. Ya sembahyang apa? Ya sembahyang lima betul. Itu kadang-kadang. Tapi ilmu itu pinter. Lah ini nyaman audio ilmu itu nikah.
Padahal agama menuntut selain ilmiah juga yang nomor 2 amaliyah. Amaliyah secara praktek dilakukan, dikerjakan. Nah, sembahyang dilakoni 5 kali terusnya. Nomor 3, agama tidak cukup hanya ngerti terus ngelakoni, tidak cukup. Harus yang ketiga ada apa? Hamasiyah. Yaitu apa? Hamasiyah, kecintaan, rasa cinta, rasa semangat cinta, ya, lebur, eman, semangat, ya, secara makin kita lebur ke agama, fanatik, ya baiklah, fanatik misal, orang fanatik ke Gusti Allah, fanatik ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanatik kepada agama, baik. Memang itu harus. Kalau saya mengerjakan agama cuma merobot, Allahu Akbar, mari, Assalamualaikum, kosong daripada semangat, kosong dari rasa cinta yang mendalam. Nikah, ya mana odik kolek yang melodok nikah, sebelum istilah. Tapi kalau kita mengerjakan agama itu 3 ini, nah untuk yang ketiga ini, inilah niat ini harus kuat dan ikhlas. Untuk sampai kepada ikhlas tak gampang. Tapi orang pondok tak titik ikhlas. Orang kalau sudah ikhlas, ampun tak lihat orang. Ini kita pun ringpo orang si alim itu. Orang ini kamu ikhlas tak usah itu bebek, tak usah itu bebek. Krosok kanan kiri itu krosok. Oh itu ikhlas terus. Ikhlas pada 5 tahun. Cak lain ring kok ikhlas pada hati. Ya nikah. Menurut aku, dah ini keputar kebun. Anak-anak makan radar batin sudah merasa, sudah kirim berita. Lah, baru ya. Orang berteman kalau ikhlas, aku senang nangkon, kancam. Temenan, krosok nang hati, krosok. Tapi yang itu semacam mesem, ngawai permen atau ngawai coklat, mungkin itu pak. Aduh ini guyu datang ya. Tapi ini hati elek krosok nang hati. Nggih nang betul. Mas tak nyaman deh ini orang bersenggria. Makian kok apa ya? Padahal senyum simpul. Ya bawa oleh-oleh. Tapi rasa hati saya cuma tak nyaman. Nah ini. Jadi ikhlas itu saudara-saudara kalau sudah dimiliki orang, tidak usah dia ngomong-ngomongkan. Orang tahu sendiri bisa merasakan. Itu orang juga Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang dinilai ini justru ikhlasnya itu. Karena itu di sini saya bacakan di dalam hadis, sebuah hadis yang riwayatkan. Ini kanjeng kula panjenengan sing sampun ngelampaui agama. Diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i wa Ibnu Hibban an Ammar bin Yasar. Inna ar-rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushuru salatihi tusu'uha sumuruha subu'uha subsuha khumusuha rubu'uha sulusuha nisfuha. Yang itu tergantung datang ikhlas bosennya sampai sembahyang. Mulanya yang sembahyang itu wonten yang diterima itu 1/10 sembahyang. Saya terima kasih 1/10-nya. Ada yang diterima cuma 1/9-nya.
ada yang seperdelapannya, ada yang sepertujuhnya, ada yang seperenamnya, ada yang seperlimanya, ada yang seperempatnya, ada yang sepertiganya, ada yang separuhnya, tergantung kepada ikhlas tidaknya. Karena itu diterangkan, dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la tahtammu likullatil amal wahtammu bil qabul. Kon ojo ngereken perkara kelakuan itu sangka akeh atau tidak akeh. Tapi wahtammu bil qabul, tapi perhatikan diterima atau tidaknya. Jadi ngelakoni apa mawon itu boten soal akeh-akehan. Tapi sampean iso mantepno temen apa boten. Nek sampean iso ngelakoni ikhlas, senajan cuma 2 rakaat ikhlas. Tapi sampean ngelakoni sampai 100 rakaat, tapi ndak ikhlas. Terus terang lihat sing 2 rakaat niku tapi ikhlas. Paham ya? Nah, ini bab ikhlas ini abot panjenengan. Ini merupakan puncak titik mulane kula atur mangke kula waosaken keterangan-keterangan sanes sinten mengenai satu pundi duduke ikhlas wau. Namun kula gambaraken bahwa di dalam bab ini ada 2 perkara, satu tentang niat, 2 tentang ikhlas. Ini digandeng memang. Ini lain-lain. Ya, nanti di dalam kesempatan yang akan datang akan kita uraikan lebih jauh. Sekian saja mengenai ini. Untuk malam Senin yang akan datang, kula suwun tetap kula suwun ya diniati mulutan ya. Terus malam Senin sebekal datang panjenengan ya narabukan peperangan ya. Para masyarakat niat hormat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 paling punten niat. Nomor 1 niat mengenang jasa-jasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu niat tuh. Ngiling-ngiling jasane. Nomor 2 kepingin ngrungokne riwayat lan ajaran-ajaran ulangan-ulangan kanjeng Nabi supaya kula sampean iso niru. Nek niru lan manut teng ajaran-ajaran kanjeng Nabi, muga-muga kula sampean oleh syafaate kanjeng Nabi. Nah, moga sing rame ya malam Senin sing bakal teko niat mulutan ya. Tapi mboten ngawahi mulutane liya-liya ya. Niki mulutan dalam rangka pengajian ya. Boten usah dosa ujian gitu ngeten kemawon penduduk lugu-lugunya cuma niate dibarengno kalih mulutan. Kula suwun niki anak kula Kiai Ali Mansur rawuh, kula suwun barokah kangge maos ya tawattub alaina lan selawat napa boten kula panjenengan ing dalem mlebu ndek bulan suci bulan Maulid niki. Muga-muga oleh rahmati Allah Subhanahu wa taala oleh dan monggo saniki kula serahkan datang anak kula Yai Haji Ali Mansur ya sawab kali salat badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan mustami'in, para pencinta pemeluk agama Islam ingkang
bahasan Syuhul Am di Ahmad Siddiq Rawau ini tuh ilmiah, amaliyah dan hamasiyah. Monggo ing dalem netepi wulan Rabiul Awal, wulan ingkang bersejarah silang gemilang jalaran wonten ing saalipun wulan menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahiraken. Mau kita menyambut dengan gembira, dengan syukur, dengan rasa mahabbah, cinta ingkang saestu cinta, boten mung sekedar kembang lampu, tapi saestu cinta, boten bisa syafatul salam, tapi saestu mahabbah ingkang dipun sertai dengan ta'ah. Sebab mahabbah tanpa ta'ah niku namine semboyan kosong. Kalau mahabbah mesti ta'ah. Maka tentuipun Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Perintah menika monggo sarang-sarang menyambut dengan gembira, mau selawat